datang di Setinggil Segoro Kidul. Bener adeke jejeg lakune. Jangan, Ibu. Jangan. Hancurkan. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Rangkulan sukmaku. Kenapa lama sekali, Bu? Saja nih, Ratu. Tapi bayinya... Bayi yang ada dalam perut istrimu akan membawa bencana yang besar. Dia akan mengambil ibunya sendiri. Jangan Bayu Samudra. Kenapa? Aku mencintai. Aku ibu kandungmu. Ibu kandungku. Iya. Akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu kutuku. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Aku memang tidak bisa mencampur kutu. Tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tidak akan pernah surut. Ibu! Ya! Ya! Anakku. Romo? Sudah lama kita tidak bertemu, sayang. Roro Denok.
Romo. Inilah kenyataan yang harus kamu terima, Sombo. Sekartaji, Kemang Tanjung, atau Rodeno adalah saudaramu. Masih kakakmu sendiri. Tapi Romo... Sudahlah. Jangan pernah terpikir olehmu untuk menyingkirkan dia. Buanglah jauh-jauh pikiran itu. Sombo, karena sekarang aku sedang gembira, maka aku maafkan kesalahanmu yang telah dengan sengaja menyingkirkan utusanku. Tapi, jangan coba-coba sekali lagi kau hianati aku. Anakku, kau kutemukan lagi. Aku tahu Bagus Torodipo bukan anak kandung Ayu Kedasih. Tetapi aku, seperti juga Bagus Torodipo sendiri, tidak mengenal persis siapa ibu kandung sebenarnya. Ini menyedihkan. Seorang anak sedewasa Bagus Torodipo tidak mengenal siapa ibu kandungnya. Kanjeng Ratu, tidak mungkin saya mengelak. Apalagi mengatakan tidak tahu siapa ibu kandung momongan saya. Sebab sayalah yang membantu melahirkan. Tapi haruskah saya katakan siapa ibu kandung momongan saya kalau akhirnya putranya sendiri tidak mau mengakuinya? Menolak mengakui bagaimana? Setelah mengetahui Raden Ayu Kedasih bukanlah ibu kandung dan Sindumoyo hanya romo angkat, Raden Bagus Torodipo menjadi sangat kecewa pada seorang ibu yang telah membuangnya. Ia tidak pernah bisa menerima kenapa seorang ibu tega membuang darah dagingnya sendiri. Ia sangat membenci pada ibu yang seperti itu. Saya tidak mengerti apakah Den Bagus akan tetap membenci kalau ia tahu bahwa ibu kandungnya adalah seorang bidadari. Bunda Dewi, ibu para Hapsari, ibu para bidadari, mohon dengarkan permohonan hamba. Mohon dengarkan permohonan Ananda Nawangsari. Permohonan Ananda yang tercampak karena noda. Anakku Nawangsari, sekali seorang bidadari ternoda, ia tak akan bisa diampuni lagi. Apalagi kembali ke kayangan seperti sedia kala. Pintu sudah tertutup untukmu. Jalani saja kehidupan barumu di bumi yang penuh onak dan duri. Bunda Dewi, saya mohon Bunda. Tidak, aku tidak boleh terharu oleh tangismu. Aku tidak boleh luluh oleh air matamu. Bunda, saya mohon. Peraturan adalah peraturan. Peraturan untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar. Dan ini berlaku untuk siapapun tanpa pandang bulu. Selamat tinggal anakku. Selamat tinggal. Bunda Dewi. Nyi Dewi. Perut saya, Mbak. Sakit sekali. Nyi Dewi. Nyi Dewi. Kelihatannya sudah saatnya nih. Sakit sekali, Mbak. Aduh. Mari nih. Sakit, Ayo. Mbak. Aduh. Cah bagus. Lelaki nih Dewi.
Tak lelo, 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 ledong, cep menengo, ojo pijer nangis, yen nangis, ndak ilang baguse. Konon suara tangis bayi yang lahir saat bulan Maret telah menyebabkan datangnya 4 pimpinan padepokan aliran hitam. Siapa? Iya, sebentar, siapa? Nih, sebentar, nih. Anak siapa? Mana bayi itu? Aku ingin kepastian, laki-laki atau perempuan. Aku juga berhak atas bayi itu, Nitangkar. Bukan cuma kamu, Nenek Peot. Aku Padas Gempal yang berhak memboyong bayi itu ke Padepokan Bukit Kapur daripada kalian. Tunggu. Kalian boleh merasa berhak memiliki bayi itu. Tapi ingat, Juranggrawa juga ikut berhak atas bayi itu. Tapi, mana bayinya? Sebelum kita saling berebut, apa salahnya kalau kita lihat dulu tanda di tengkuknya? Benar ada toh bintangnya atau tidak? Benar ada darah silumannya atau tidak, Nyi? Ya, kukira Juranggrawa benar. Kita harus lihat dulu. Iya. Ayo kita masuk. Mbok Truno, izinkan kami masuk. Jangan, kalian tidak boleh masuk. Kami harus melihatnya. Tidak. Hai Trunowareng, ketahuilah, bayi yang lahir di saat bulan Maret akan sangat cocok apabila dia ngilmu di Padepokan Aliran Hitam. Jangan khawatir, saya akan pelihara dia dengan baik. Akan saya jadikan dia anak angkat. Tidak, kalian tidak boleh masuk. Dan bayi itu tidak boleh menjadi anak angkat siapapun juga. Kurang ajar. Dia pikir kita tidak bisa masuk. Awas semuanya. Biar ku angkat rumahnya. Minggir. Ada apa, Mbok? Apa yang telah terjadi, Mbok? Itu di depan. Bagaimana ini, Mbok? Apa yang harus kita lakukan, Mbok? Tenang nih Dewi. Ada apa ini, Mbok? Apa yang harus kita lakukan, Mbok? Tenang nih Dewi. Siapa mereka, Mbok? Siapa mereka? Jangan khawatir. Kami hanya mau melihat, mau mengucapkan selamat. Jangan apa-apakan anak saya. Tenang nih Dewi. Aku hanya mau lihat tengkuknya. Tanda itu ada. Kita tidak salah alamat. Mbok Truno, kami akan datang 40 hari lagi. Untuk apa? Untuk mengambil bayi ini. Dia sendiri yang akan menentukan pada siapa dia akan ikut. Selamat tinggal. Tidak, aku tidak rela. Mbok. Tenang nih Dewi. Mereka bukan orang sembarangan, Mbok. Iya, saya juga tidak ikhlas kalau anak di Dewi menjadi anak angkat golongan hitam. Saya juga tidak mau, Mbok. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kalau mereka kembali lagi, Mbok?
Apa yang kalian lakukan? Karena takut mereka akan kembali lagi. Saya dan I Dewi datang ke seorang pinisepuh, seorang tua yang kami anggap bisa memberi jalan keluarnya. Siapa orang tua itu? Ki Sepuh Wedar Sakti. Jalan keluar apa yang diberikannya? Kalau mau terlepas dari golongan hitam, bayi itu harus sudah menjadi anak orang lain sebelum hari yang ke-40 tiba. Lalu kenapa Raden Sindumoyo dan Ayu Kedasi yang akhirnya menjadi orang tua angkat bayi Bagus Torodipo? Ada 2 pertimbangan yang menyebabkan saya memilih mereka. Yang pertama, karena pasangan suami istri itu sangat mengidamkan kehadiran seorang bayi. Dan yang kedua, karena saya sangat mengenal keluarga priayi itu. Siapa yang memberi nama Bagus Torodipo? Raden Sindumoyo sendiri, Kanjeng Ratu. Satu hal lagi, Trunowarang. Iya, Kanjeng Ratu. Apa Raden Sindumoyo dan Ayu Kedasi tahu kalau ibu Bagus Torodipo itu Nawangsari? Tidak. Trunowarang, kamu telah menyelamatkan seorang bidadari. Kamu juga telah menjadi ibu susu dari seorang putra bidadari, Bagus Torodipo. Kamu ibu yang baik, Mbok Truno. Ibu yang sebenar-benarnya ibu. Atas nama Nawangsari, aku ucapkan terima kasih. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Tapi maaf, Kanjeng Ratu. Di manakah Dewi Lanjar atau Dewi Nawangsari? Mungkinkah saya, Simbo yang hina dina ini, masih bisa bertemu dengannya lagi? Inilah rahasia kehidupan manusia, juga rahasia kehidupan gaib. Mbok Truno, suatu saat nanti, mungkin kamu bisa bertemu kembali dengan Nawangsari. Kapan dan di mana, hanya waktulah yang akan menentukan. Bagaimana keadaannya, Kanjeng Ratu? Dia lebih bidadari dari sekedar bidadari. Benar yang kudengar ini? Sudah sejauh itukah Romo Tumenggung mencurigaimu, Nanda Raden? Benar, Bu. Ini yang disebut musuh tumpuk undung. Jalan masih berliku. Kita sudah berhasil menyingkirkan Ambarwati, menjauhkan Yudo Turonggo dari Katumenggungan, tapi sekarang tiba-tiba muncul Kembang Tanjung yang konon bahkan masih putri Tumenggung sendiri. Ini penghalang, Nanda Raden. Ini aral yang harus disingkirkan. Tapi ilmu kanuragan Kembang Tanjung sangat tinggi, Bu. Ilmu jangan diadu dengan ilmu. Akal yang harus bicara. Apa yang akan Ibu lakukan? Akan kubangkitkan kecemburuan Nimas Ayu Sekarsari pada Kembang Tanjung. Apa yang membuatmu tidak bisa tidur, Nduk? Katakan, apa itu?
kamu pasti merasa cemas karena perbuatan anakmu yang telah merobek dan mengembalikan surat Sang Tumenggung Cokronanggolo. Iya, itu sama saja dengan menentang perang. Ibu takut kalau perang itu benar-benar terjadi. Ibu kan sudah berkali-kali bilang padamu bahwa Tumenggung Cokronanggolo bukan lawan kamu. Ia terlalu kuat. Prajurit Gisikan masih sangat pemula. Belum punya pengalaman apa-apa. Tapi kita punya pelatih handal, Bu. Pendekar pemanah bintang. Dia sudah pergi, Nanda Raden. Dia tidak akan kembali. Percayalah pada ibu. Wingit. Kalian ini bagaimana? Sudah kukatakan berkali-kali, kalian tidak usah takut. Kalau terjadi perang antara Gisikan dengan Katumenggungan, maka Nyi Ratu Gedeng Permoni akan membantu kalian. Akan dikerahkan bala tentara lelembutnya. Akan dikerahkan prajurit mayatnya. Kenapa kalian ragu? Kenapa kalian terus takut? Seharusnya kamu tidak bicara begitu, Niwingit. Aku juga sudah bicara berkali-kali bahwa Gisikan mempunyai bala tentara buaya. Untuk apa memakai bala tentara Gedeng Permoni segala? Niwingit tidak akan bisa lepas dari Ratu Gedeng Permoni, Nyi Ratu. Niwingit sudah menjadi pengikut setianya. Niwingit boleh menjadi abdi setia Ratu Setro Gondomayit. Tetapi dia harus ingat, yang membangun Gisikan menjadi seperti sekarang ini adalah Brangah. Jadi hanya kepada Brangahlah Gisikan boleh meminta bantuan. Ikut aku, Budaksari. Aku harus bicara pada mereka. Nyi Brangah. Aku peringatkan kamu, Wingit. Aku peringatkan kamu. Gisikan tidak butuh pertolongan siapapun juga. Gisikan sudah punya ribuan bala tentara buaya. Aku akan sangat tersinggung kalau ada yang ikut campur urusan Brangah. Ingat itu baik-baik. Camkan itu, Wingit. Ratu Kidul, kenapa kau tolak cintaku? Aduh, mati aku. Sudah, Yang Mulia, jangan menangis. Iya, Yang Mulia. Tidak pantas Yang Mulia menangis terus. Tidak pantas Yang Mulia menangisi orang yang telah mengobrak-abrik istana kita. Orang yang telah mengambil wanita yang dipersembahkan oleh Ratu Brangah kepada Paduka. Dan kepada orang yang secara tegas telah menipu Yang Mulia. Malu Sang Prabu, malu sama para abdi. Ya sudah, kalau memang aku tidak boleh menangis di istanaku sendiri, lebih baik aku pergi. Yang Mulia mau kemana? Apa jadinya kalau gua Singobarong ditinggal, Yang Mulia? Iya, Yang Mulia. Aku serahkan kepadamu. Rawatlah keraton ini. Bangunlah kembali. Kalau aku pulang nanti, semuanya sudah harus beres seperti semula. Yang Mulia. Jangan ikuti aku. Biarkan aku sendiri. Ratu Kidul. Ratu Kidul. Yang Mulia. Jangan pergi.
Selamat datang di Selo Lumutan, Sang Prabu. Jadi ratumu yang membuat aku kesini? Benar, Sang Prabu. Aku tidak ingin kesini. Aku tidak ingin bertemu ratumu. Aku ingin ke Laut Kidul. Tapi pengawal kehormatan telah menyambut. Sang Prabu tidak bisa menolak. Sang Prabu telah menjadi tamu kehormatan kami. Mari, Sang Prabu. Tidak, tidak. Aku tidak mau bertemu. Kenapa kau bawa aku ke sini, Ratu? Ada yang akan saya bicarakan, Sang Prabu. Tidak, Nyi Ratu. Aku hanya mencintai Ratu Kidul. Tidak kepada yang lain, termasuk Nyi Ratu sendiri. Dan Sang Prabu juga harus ingat bahwa Brangah, si Ratu Pemikat, tidak pernah jatuh cinta kepada siapapun juga, apalagi pada siluman berwajah singa seperti Sang Prabu. Kurang ajar, kau menghina aku, Nyi Ratu. Apa ini? Kenapa mereka mengikatku? Kenapa? Mereka tidak ingin Sang Prabu marah. Mereka tidak ingin tempat ini runtuh karena kemarahan Sang Prabu. Mari kita bicara dari hati ke hati, Sang Prabu. Sebagai layaknya sahabat lama. Ya. Lepaskan aku. Lepaskan aku dulu. Lepaskan dia. Ini yang aku tunggu. Aku minum. Silahkan Nyi Ratu bicara. Kerjasama antara Singo Barong dengan Selo Lumutan. Kemungkinan kerjasama apa, Nyi Ratu? Memerangi Laut Kidul. Oh, memerangi Laut Kidul? Mana mungkin Singo Barong yang jatuh cinta pada Ratu Kidul harus memerangi Laut Kidul? Memerangi ratu yang dipujanya. Sang Prabu boleh tergila-gila pada Ratu Kidul. Boleh menganggap Ratu Kidul sebagai pujian hati. Tapi kalau kenyataannya dia menolak, apa Sang Prabu akan menerima penghinaan itu begitu saja? Ingat Sang Prabu, Ratu Kidul cuma memandang sebelah mata padamu. Singo Barong hanyalah pungguk merindukan bulan. Tidak, tidak! Kamu cuma bahan hinaan bagi Ratu Kidul. Kamu tidak berharga sama sekali di matanya Sang Prabu. Tidak berharga. Kamu benar, Nyi Ratu. Aku memang harus mengadakan perhitungan dengannya. Harus. Brangah. Tidak kusangka sejauh itu caramu berpikir.
Ketakutan apa yang menyebabkan kamu merasa perlu mencari sekutu? Saya dan bala tentara Lampor sanggup untuk menghancurkan mereka sebelum mereka menjadi kokoh, Kanjeng Ratu. Tidak, Tapak Dento. Kita tidak akan memerangi siapapun juga. Mohon maaf, Nyi Ratu. Memberi pelajaran pada Ratu Brangah dan Prabu Singgobarong. Saya kira perlu, Nyi Ratu. Jangan khawatir, Cundomanik. Persekutuan Brangah dan Singgobarong tidak akan bertahan lama. Mereka akan retak sebelum tujuan mereka sampai. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada perkembangan yang ingin hamba sampaikan. Ada apa, Koco Benggolo? Gisikan bergolak. Niwingit memanas-manasi satu satrio untuk mendahului menyerang Katemenggungan. Itu karena Niwingit akan memanfaatkan bala tentara Gedeng Permoni. Betul, Kanjeng Ratu. Berarti akan terjadi perselisihan paham antara Ratu Brangah dan Ratu Gedeng Permoni. Kita lihat saja. Sudah bilang berkali-kali, bala tentara Ratu Gedeng Permoni sudah siap dan akan membantu kita. Betapapun tangguh dan terlatihnya prajurit Katumenggungan, mereka tidak akan tahan melawan hantu atau mayat-mayat hidup yang tak bisa mereka matikan. Tapi ibu juga harus ingat, sudah berkali-kali Nyi Ratu Brangah memperingati Gisikan tidak meminta bantuan Gedeng Permoni. Nyi Brangah bisa marah kalau kita melanggar larangannya, Bu. Nyi Brangah lupa diri rupanya. Nyi Brangah lupa aturan permainan yang telah dibuatnya. Maksud ibu? Hubungan anakmu Raden Seto Satrio dengan Nyi Brangah adalah hubungan muja, ngiprit. Ada aturan mainnya. Hubungan yang bersifat saling memberi dan saling menerima. Raden Seto Satrio memberikan kepuasan pada Nyi Brangah. Dan sebaliknya, karena kepuasan itu Brangah memberi keringat emasnya. Kalau keduanya sudah saling memberi, maka hutangnya impas. Tidak ada ikatan lagi. Raden jangan takut pada Nyi Brangah. Perjanjiannya cuma itu. Iya, Nek. Sebenarnya hanya itu. Nah, apalagi yang dirisaukan? Tapi Nyi Brangah merasa membangun Gisikan, Bu. Yang membangun Gisikan bukan Nyi Brangah. Keperkasaan Seto Satrio lah yang membuat semuanya terwujud. Ingat, Tantri. Anakmu Raden Seto Satrio telah mengorbankan dirinya untuk Nyi Brangah. Telah merelakan hari-harinya untuk Ratu Pemikat itu. Apa masih harus mengorbankan jati dirinya? Kurang ajar kamu, Wingit. Manusia tidak tahu diri kamu. Apakah aku harus melumatmu sekarang agar mulutmu yang lancang itu bisa bungkam? Beri saya Purbawasesa, Nyi Ratu. Saya akan meringkus dan menghadapkannya kepada Nyi Ratu. Cepat pergi dan laksanakan. Kasinggihan dawuh, Nyi Ratu. Rian, ikut aku. Baik. Gegabah kamu, Brangah. Gegabah. Sembah Ananda, Romo. Kamu tahu kenapa aku cegah Budak Sari dan anak buahnya? Saya tidak mengerti, Romo. Mohon penjelasan. Niwingit sudah menjadi hamba setia dari Gedeng Permoni. Bermasalah dengan anak buahnya. Sama halnya bermasalah dengan ratunya. Iya, Romo. Tetapi Niwingit telah menghina saya, Romo. Yang kamu perlukan, sekutu, Brangah. Bukan musuh. Salah besar kalau kamu bermusuhan dengan Gedeng Permoni. Bubarkan Pasewakan. Aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu. Tinggalkan aku. Brangah, sebaiknya keinginanmu untuk membantu Seto Satrio melawan Katemenggungan diendapkan saja. Romo, saya merasa memiliki Gisikan. Dan kamu merasa memiliki Seto Satrio? Saya sangat menyayanginya, Romo. Itu kesalahan besarmu. Brangah, hubunganmu dengan Seto Satrio harusnya seperti hubungan dengan pemujamu yang lain, yaitu hubungan saling menerima dan memberi, tanpa ada ikatan apapun.
Karena kodratmu yang berlimpah birahi, maka kamu membutuhkan mereka. Dan karena mereka membutuhkan emasmu, maka terjadilah perjanjian saling memberi dan menerima itu. Romo? Itu kodratmu, Branga. Kamu harus bisa menerima kenyataan itu. Tapi untuk Seto Satrio, saya punya pertimbangan lain, Romo. Aku harusnya mengingatkanmu. Aku tidak mau Selolumutan ini hancur karena kamu salah langkah. Romo, kalau saja Ratu Brangah mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ramandanya, maka kehancuran Selolumutan yang dicemaskan oleh Sang Bajul Boga tidak akan terjadi. Apa peringatan Sang Bajul Boga berarti peringatan akan hancurnya Selolumutan, Kanjeng Ratu? Ya, apa yang dikatakan oleh Sang Bajul Boga memang bisa menjadi kenyataan. Tapi, kalau Ratu Brangah mau mendengar, menyadari salah langkah yang telah ia lakukan, kecemasan Sang Bajul Boga tidak akan pernah terjadi. Menurut Kanjeng Ratu, apa Ratu Brangah akan merubah sifatnya? Kalau Ratu Brangah tetap memuja nafsu, maka ia tidak akan pernah bisa berubah. Tapi memang itulah yang ada dalam kehidupan ini. Ada hitam, ada putih. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Tinggal kita yang harus memilih. Pilih yang baik atau pilih yang buruk. Tapi kelihatannya, yang buruk di mata kita, baik di mata Ratu Brangah, Kanjeng Ratu. Itulah, pandangan berbeda itulah yang membuat kita bisa menjadi berbenturan. Kelihatannya, kita harus menggunakan kekerasan untuk mengakhiri petualangan Nyi Brangah, Kanjeng Ratu.